Beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit, Sean pulang juga akhirnya. Keduanya dijemput Agam yang memang sedikit pendiam dan tidak banyak bicara. Sama sekali tidak ada pembicaraan, baik Zalina dan Sean juga memilih diam. Sean memang harus membiasakan diri sepertinya, bukan hanya lingkungan yang berbeda, tapi cara mereka hidup juga demikian. Agam yang mengemudi begitu lambat sedikit membuat jiwa Sean bergejolak. Ingin sekali dia menawarkan diri agar perjalanan ini lekas berakhir. Selang beberapa lama, mobil yang dikemudikan Agam akhirnya tiba juga. Sebosan itu Sean dalam perjalanan yang penuh kebisuan, sama sekali tidak ada interaksi satu sama lain. Namun, perasaan Sean semakin buruk lagi kala menyadari sebuah mobil mewah berada di depan kediaman Kiai Husain. Siapa yang datang? Dia bermonolog, rasanya tidak mungkin mobil Sean ataupun Mikhail. Plat nomornya berbeda, sekalipun memang mereka, tetap saja aneh. Mengikuti Agam yang masuk lebih dulu, Sean menggenggam jemari Zalina seakan tidak boleh lepas. Pasca penempatuan BIP 1R-nya tadi malam, Sean merasa Zalina benar-benar memberikan izin padanya untuk dimiliki. Apalagi, dia tidak menciumnya sekali, tapi beberapa kali atas izin istrinya. Rasa penasaran Sean akhirnya terjawab kala memasuki ruang tamu. Sapaan Kiai Husain hampir saja Sean abaikan kala menyadari Irham tengah duduk manis di hadapan Abrizam dan mertuanya. Cek, mau apa cecunguk satu ini? Mas, Abi panggil. Hah? Iya, Abi. Saya sudah lebih baik, jawab Sean menghela napas perlahan. Kacau sudah dirinya, nilai Sean di depan Abrizam bahkan di bawah 50. Kini, dengan dia yang juga ternyata tuli mungkin nilainya berubah menjadi 25. Beruntungnya, Kiai Husain memaklumi dan hanya tersenyum teduh. Beberapa penjelasan dari besannya sebelum pergi tadi pagi cukup menjelaskan jika Sean memang sangat perlu dimaklumi. Istirahatlah, nah. Antar suamimu ke kamar, titah Kiai Husain sengaja menekan sebutan suami di hadapan Irham. Sebuah kalimat yang berhasil membuat Irham mengurut dada. Sejak awal Zalina masuk bersama Sean matanya sudah terkunci. Keduanya berpegangan tangan dan Irham benar-benar iri. Andai saja dia bisa waras sedikit dan membantah orang tuanya, dia yang berada di posisi Sean. Iya, Abi. Keduanya berlalu ke kamar, saat ini mereka hanya berdampingan. Sean yang tadi hanya menggenggam tangan, berubah melingkarkan tangan di pinggang Zalina. Kebiasaan sekali dia melakukan hal-hal yang membuat Zalina terkejut. Dia kenapa datang ke sini? Entahlah, beberapa bulan lalu Abi bilang Mas Irham akan menjadi tenaga pengajar di pesantren, mungkin membahas hal itu. Sudah Zalina duga cepat atau lambat Sean akan bertanya. Faktanya benar, baru saja masuk kamar Sean sudah mempertanyakan hal itu. Apa artinya kalian akan lebih mudah bertemu, Zalina? Seperti yang Sean ketahui dari Kiai Husain, Zalina mengabdi sebagai pengajar di pesantren. Hanya saja untuk saat ini memang belum melakukan rutinitas seperti biasa dikarenakan satu dan lain hal dalam hidup Zalina. Tidak, aku tidak akan mengajar lagi, Mas. Aku sudah bilang sama Abi waktu itu, jawab Zalina tampak tenang. Dia menjawab dengan sangat amat tenang. Walau jujur saja melihat dia datang, hati Zalina masih merasakan sakit. Setelah diperlakukan bak sampah, Irham masih datang dan bahkan menyapanya secara terang-terangan. Rasa cinta yang kemarin menguat dalam diri Zalina mungkin saja masih ada. Ya, dia jujur perkara hati tidak semudah itu melupakan. Namun, sudah cukup bagaimana keluarga Irham dan Irham sendiri yang tidak percaya malam itu untuk menepis perasaan Zalina. Benarkah? Iya, benar. Demi Tuhan Sean setenang itu. Jika memang Zalina meninggalkan rutinitasnya, berarti sang istri memang hanya di rumah saja.
Sementara dirinya sudah mengatakan pada Kiai Husain akan mencari pekerjaan sementara dia di sini. Walau, tanpa bekerja uang di rekening Sean mampu menghidupi keluarga ini bertahun-tahun ke depan, tetap saja dia merasa masih butuh pekerjaan. Demi aku. Hah. Zalina mengerutkan dahi kala sang suami melontarkan pertanyaan singkat, tapi berhasil membuatnya sedikit bingung. Bercanda? Jangan dipikirkan, tutur Sean kemudian mengusap puncak kepala Zalina. Sejak dari rumah sakit, tangan Sean memang lebih berani dalam melakukan sesuatu. Memeluk, mengusap wajah, mengusap bibir, dan lainnya. Walau memang di malam pertama tangan itu sudah dia gunakan untuk menyeka air mata sang istri, tapi kali ini memang dia lebih berani. Menjelang sore, Sean baru menyadari jika sang istri tidak lagi berada di sampingnya. Tidur siang yang cukup singkat ternyata, tidak sampai 1 jam. Menyadari istrinya tidak di kamar, naluri Sean seakan memerintah untuk segera mencarinya. Seperti biasa, Sean hanya mencari dengan langkah tanpa berteriak-teriak seperti kebiasaannya di rumah utama. Hingga, dia tidak sengaja mendengar suara istrinya ketika tiba di luar rumah. Senyumnya mendadak pudar kala mencuri dengar pembicaraan mereka, lebih sakit dibandingkan mendengar ucapan Abrizam kemarin. Kembalilah padaku, Zalina. Kita perbaiki semua, aku bisa menikahimu tanpa izin papa. Aku menyesal, Zalina, maafkan aku. Aku bisa membahagiakanmu, kita jalani hidup berdua seperti Mas Bayu dan Mbak Nia. Seperti janji Mas sebelum ke Madinah waktu itu. Lia? Nah, aku sudah punya suami, Mas. Berhenti membahas hal itu, terlambat. Sean tersenyum sejenak, jawaban Zalina membuatnya merasa tetap berada di atas Irham dari sudut manapun. Dia sudah sangat percaya diri dengan pengakuan Zalina. Suami. Apa yang kamu harapkan dari dia? Mas sangat tahu bagaimana cintamu pada Mas, Zal. Kembalilah, Mas akan membawamu hidup berdua tanpa diusik orang tua kita. Sean mengepalkan tangan, lututnya terasa lemas. Kemana kekuatan Sean yang paling pantang miliknya diembat orang lain? Dahulu, sesuatu yang dia suka hanya boleh menjadi miliknya. Bahkan, tidak jarang Sean merebut sesuatu yang sudah jelas-jelas ada pemiliknya. Bodohnya kau, Sean. Ini yang kau mau dari awal, kan? Jika kau ingin kembali mencari imammu dan pria itu menerimamu, kau boleh pergi, Zalina. Menyesal. Mungkin. Sean merenungi hal itu hingga malam hari. Dia tidak mendengar sampai tuntas apa yang dibicarakan istrinya bersama pria itu. Pun dengan Zalina yang tidak membahas hal itu, lengkap sudah alasan Sean untuk bungkam. Keduanya sama-sama diam hingga malam hari, Zalina mencuri pandang Sean yang kini menikmati makan malamnya. Jika Sean dibuat gusar oleh sang istri, Zalina juga sama. Perubahan Sean begitu terasa, dia mendadak dingin dan bicara seperlunya. Sejak awal Sean memang tidak banyak bicara, tapi kali ini Zalina merasa berbeda. Dia menghindari tatapan Zalina. Walau ucapan terima kasih tetap dia ucapkan, tetap saja senyum hangat yang dia berikan tidak seperti kemarin-kemarin. Hingga ketika usai makan malam, seperti biasa Sean tidak akan langsung ke kamar tidur. Melainkan menyempatkan waktu untuk bicara bersama Kiai Husain dan para kakak iparnya. Apa mungkin marah? Tapi dia sendiri yang bilang kalau belum mau, gumam Zalina menatap. Pantulan wajahnya di cermin. Bingung, dia tidak tahu apa yang tengah terjadi pada suaminya. Jika karena penolakan di rumah sakit, bukankah itu kesepakatan bersama? Lagi pula Sean sendiri yang mengatakan tidak akan menyentuhnya. Sungguh, sangat mustahil jika Sean marah karena hal itu, pikir Zalina. Merasa tidak punya jawaban, Zalina mengetuk pintu kamar Mahdania. Selagi wanita itu di sini, mungkin akan sedikit berguna, pikirnya kemudian. Memang,
Nia adalah satu-satunya anak Kiai Husain yang tidak begitu religius, pakaian juga seadanya, tapi pemikirannya paling terbuka dan tidak pernah menilai buruk siapapun, termasuk Sean. Belum diapa-apain. Wajar adik iparku sampai sakit begitu. Kamu paham agama, harusnya tahu dong kewajiban kamu apa. Jangan hanya karena ucapannya kamu juga terlena, Sal. Lagi pula aneh, mana ada suami istri tidak saling menyentuh, tujuan menikah salah satunya itu. Belum juga 5 menit dia masuk, tapi sudah mendapat ocehan panjang lebar dari Nia. Tapi dia yang bilang tidak akan menyentuhku, Mbak. Haduh ini adik Mbak makannya apa? Dengarkan aku. Laki-laki yang normal mana bisa menahan hasrat empatnya selama itu. Kamu tahu sendiri, kan mereka bahkan bisa melakukan hal itu pada wanita yang tidak dicintai. Sementara kamu adalah istrinya. Buka matamu, Zalina. Buktinya. Dia sakit-sakitan begitu. Mahdania menggeleng pelan, dia tidak habis pikir jika mereka sama sekali belum saling menyentuh. Bahkan, tidur dengan pembatas guling. Sungguh, hal itu sama sekali bukan dirinya. Kenapa jadi kesana? Mbak dengar sendiri suamiku sakit apa? Asam lambung dan stres makanya begitu, bukan Karen. Sesekali perluas literasimu, nah. Baca jangan yang itu-itu saja, salah satu manfaat hubungan suami istri adalah mengurangi stres. Sean ada di sini sudah sangat stres, Abrizam pasti membuatnya tertekan. Nah oleh karena itu kamu harus membantu Sean mengurangi stresnya dengan cara itu. Terus, gimana? Mas Sean tidak pernah meminta, masa aku yang merayu? Tanya Zalina belum apa-apa dia geli sendiri. Tidak perlu dirayu, cukup digoda tipis-tipis, ucap Mahdania mulai berpikir apa yang pantas untuk menjadi jalan tengah dari kisah mereka. Maksudnya, goda bagaimana? Kamu tidur pakai apa? Tanya Mahdania menatap curiga adik bungsunya, sejak dahulu memang Zalina terjaga bukan hanya fisik, tapi juga jiwanya. Tetap begini. Hah, baju itu. Zalina mengangguk pelan, memang dia terbiasa dan nyaman saja. Bukan karena menghindari Sean, tapi memang sejak dahulu dia tidur tetap menjaga dirinya. Aduh, pantas saja suamimu tidak berani. Tunggu di sini. Firasat Zalina mendadak buruk, sejak dahulu Nia memang kerap menuai kontroversi dalam keluarga perihal pakaiannya. Entah kenapa dia mulai berpikir jika sang kakak akan menjebaknya. Nih, Mbak beli 2 sebelum ke sini. Sengaja kado pernikahan kamu, karena mana mungkin kamu mempersiapkan hal-hal yang begini. Ini baju. Apa luaran kebaya sih, Mbak? Kenapa begini? Memang begini modelnya, semakin tipis semakin baik. Dengan menggunakan ini, kamu bisa meluluhkan lelaki yang imannya tebal sekalipun. Tapi malu, Mbak. Aku tidak mau, tolak Zalina menggeleng cepat, tampaknya memang dia salah mendatangi manusia ini. Seharusnya dia datang pada uminya saja, bukan Nia. Malu apanya malu? Sama suami, Zalina. Wanita itu hanya meringis kala Nia menoyor keningnya. Memang pengetahuan mereka ke arah sana agak sedikit berbeda. Zalina mengetahui itu adalah kewajiban istri. Namun, selebihnya dia tidak sepaham Mahdania. Kamu tahu rumus seorang istri disayang suami? Tanya Nia berkacak pinggang, Zalina kembali mengerutkan dahi. Apalagi? Di luar ke Arab-Araban, tapi di kamar ke barat-baratan. Zalina tersedak ludah, ada-ada saja rumus yang diberikan Mahdania. Tapi jika dipikir-pikir lagi memang benar adanya. Ada baiknya dia pertimbangkan, tapi kenapa belum apa-apa sudah malu begini? Seperti dugaannya, Sean sudah berada di dalam kamar kala Zalina masuk. Pria itu kembali mengulangi kebiasaannya, buku yang sama seperti sebelum sakit. Sean begitu fokus membaca lembar demi lembar tuntunan salat lengkap itu di meja belajar Zalina. Mas, sudah lama ya?
Tanya Zalina pelan sembari berusaha tidak menciptakan bunyi dari pintunya yang dikunci. Belum. Masih singkat, jawaban Sean belum hangat dan itu artinya jiwa Sean masih kacau. Zalina meremas sesuatu yang baru saja dia dapatkan dari Mahdania. Sepertinya memang sudah hanya ini satu-satunya untuk meluluhkan Sean. Dia suamiku, semua yang ada pada diriku adalah haknya. Setelah membulatkan tekadnya, Zalina berlari ke kamar mandi dengan membawa sesuatu di tangannya. Tingkah Zalina sempat tertangkap di mata Sean hingga pria itu menatap bingung ke pintu kamar mandi. Dasar aneh, dia takut aku ikut masuk atau kenapa sampai tutupnya pakai tenaga dalam begitu. 15 menit berlalu, sudah 5 kali Sean menatap ke arah kamar mandi. Dia bingung apa yang Zalina lakukan di dalam sana. Tidak ada gemericik air ataupun yang lainnya, jika memang dia mandi tentu bisa terdengar sekalipun samar. Dia sedang apa sebenarnya? Tidur atau kenapa? Ini sudah kelima kalinya Sean menoleh ke arah pintu kamar mandi. Dia menunggu. Jelas saja, dia memang khawatir lantaran Zalina masuk begitu buru-buru seolah menghindarinya. Sejak saat itu, Sean sama sekali tidak fokus lagi dengan apa yang dia baca. Jauh dari tebakan Sean, saat ini Zalina tengah mengumpulkan keberanian untuk membuka pintu. Wajahnya sudah terasa panas sejak tadi, bahkan mungkin memerah lantaran gugupnya. Di antara banyak cara, kenapa Nia justru menyarankan hal semacam ini? Pastikan kamu oles di titik-titik yang Mbak bilang. Jangan sampai ketinggalan, Zalina. Biasanya Mas Bayu tidak bisa menolak kalau sudah civem aroma mistahara ini, aku yakin Sean juga sama. Zalina memastikan Arnold tubuhnya, dia benar-benar mengikuti saran sang kakak tanpa terlewatkan. Bahkan gosok gigi 3 kali seperti yang Mahdania katakan. Harusnya dia menghias diri lebih dulu, tapi mau bagaimana lagi Zalina memang tidak terbiasa. Tapi nanti malah diledek. Lagi-lagi keraguan itu muncul dalam benaknya. Zalina malu keluar dengan pakaian begini, dia merasa benar-benar tidak ada yang ditutupi. Belum apa-apa tangannya sudah dingin, dia yang sejak tadi gugup semakin dibuat tak karu-karuan kala ketukan pintu kini jelas terdengar. Zalina, kau baik-baik saja? Suara Sean terdengar sedikit meninggi, mungkin khawatir tidak akan terdengar olehnya. Semakin dipanggil, Zalina semakin panik hingga dia hanya menjawab baik dengan suara yang bergetar. Keluar jika baik-baik saja, atau perlu kudobrak, Zalina. Sean memperingatkan, bukan hanya ucapan tapi tampaknya sudah berusaha mencoba membuka pintunya dari luar. Iya sebentar, aku keluar. Pelan-pelan, Zalina pintunya sedikit demi sedikit. Demi memastikan keadaan, sengaja dia hanya memperlihatkan kepala lebih dulu, sementara tubuhnya masih bersembunyi di balik pintu. Sean yang kini masih terus berdiri di depan pintu jelas saja bingung melihat istrinya. Walau baru memperlihatkan wajah dan rambutnya, Sean sudah mulai bertiga sir dengan sudut bibir yang kini dia tarik begitu tipis. Dia buka kerudung malam ini, rambutnya terlihat indah. Sama sekali Sean tidak berkedip, seluruh gerak-gerik Zalina dia tangkap dengan begitu jelasnya, gurat keraguan dan sedikit malu benar-benar Sean lihat dengan jelas wajah sang istri. 1 detik, 2 detik hingga tepat di hitungan ke-10 Zalina benar-benar memperlihatkan dirinya. Sean yang tadi memang sudah tidak berkedip dibuat menganga kala melihat penampilan sang istri sepenuhnya. Holy shit! You look so beautiful. Sean mengusap wajahnya kasar, dia berbalik sebentar. Pria itu benar-benar tidak dapat menutupi keterkejutannya. Ling 3 Rie berwarna hitam itu begitu kontras dengan kulit putihnya. Sean tidak bisa bersikap biasa saja untuk saat ini. Zalina, are you fucking kidding me? Sean membatin, tidak ada angin tidak ada hujan tiba-tiba istrinya muncul dengan keadaan begitu. Melihat reaksi suaminya yang bahkan tiba-tiba membelakanginya,
Zalina mengutuk Mahdania. Salah tingkahnya Sean membuat Zalina salah paham, dia mengira suaminya justru geli menatapnya. Kan, sudah kubilang ini tidak akan berhasil. Mbak Nia, mau bagaimana aku esok hari, malunya ya Tuhan. Zalina berniat untuk kembali memakai bajunya. Memang salah besar dia begini, kenapa juga mau menerima saran Nia untuk menggunakan baju persis saringan tahu. Namun, belum sempat Zalina menutup kembali pintu, Sean menahannya dengan sekuat tenaga. Kenapa ditutup lagi? Mau ganti? Mas tidak suka, kan? Kak Nia yang kasih beginian, sudah kuduga cuma buat malu, ucapnya tertunduk lesu. Sean hanya tersenyum simpul, dia menarik pergelangan tangan Zalina perlahan agar sang istri bersedia untuk keluar. Dia yang sejak tadi gusar, seakan lupa akan masalahnya begitu melihat Tufa S3 aksi Zalina yang lebih luar biasa dari bayangannya. Suka, apa istriku sedang mengnoldaku malam ini? Tanya Sean meraih ping 4-nya hingga mereka kini tidak berjarak. Sean memang begitu mudah terpancing, melihat bel 4 hande 4 dan Zalina yang tampak begitu jelas sesuatu dalam dirinya bereaksi tanpa diminta. Mata Sean menatapnya penuh damba, secepat itu pandangan Sean seolah terhalang kabut asmara. Sadar apa yang kau lakukan, Zalina? Sampai kapan Mas menahannya? Aku istrimu, Tupfeku adalah hakmu dan melayanimu adalah kewajibanku, ucapnya bergetar tapi bukan berarti ragu. Zalina bergetar lantaran Sean tidak melepaskan tangannya dari ping 4 nanogram Zalina walau sedetik saja. Setelah sempat pengenalan malam kemarin di rumah sakit, untuk malam ini Sean kembali Melfem 4T BIP 1R-nya dengan sedikit menuntut balasan. Masih dengan P4 Gutan yang tidak terlepas, Sean membuat Zalina tidak sadar jika kini dia berada atas tempat Tidver dalam kungkepengan Sean. Jika istrinya tidak menyerah dengan memukul pelan dadanya, Sean tidak akan melepaskan peni 4 Tuan BIP 1R mereka. Tampaknya dia memang berbakat menyiksa wanita. Dengan napas terengah-engah, Zalina kini memerah kala Sean lagi-lagi mengusap BIP 1R-nya. Setiap L3 kuk tubuhnya benar-benar candu, tampaknya wewangian yang Nia berikan sama sekali tidak gagal. Itu yang Zalina pahami lantaran Sean seakan tidak pernah melewatkan satu titik saja dari tubuhnya. Zalina sempat terbuai dengan S3 etefannya, cepat itu Sean membuat dirinya P0 los bak bayi yang baru lahir. Hingga, Sean tiba-tiba berhenti setelah hampir membuat Zalina menggila dengan P3 remainan lead 4 Sean di bagian B4 wah P3 repeatnya. Kenapa, Mas? Tanya Zalina tampak kecewa kala Sean berhenti dan kini menatap wajahnya. Sekali lagi aku tanya, kau yakin, Zalina? Setelah kau menyerahkan dirimu, maka tawaranku di malam pertama tidak akan berlaku lagi. Tutur Sean memastikan jika sang istri melakukannya memang benar penuh kerelaan sebagai istri dan tidak akan berpaling setelahnya. Aku yakin. Baiklah, tapi aku tidak yakin bisa berhenti setelah ini.